beliau Mbah Ronggo Warsito itu nitip pesen. Banyak di mukodimah beliau itu nitip pesen, berhati-hatilah mengajarkan ilmu tasawuf. Jangan kau ajarkan sepenuhnya kepada orang yang belum saatnya. Sama dengan mukodimah dari Imam Ghazali. Sama, Imam Ghazali memerintahkan kepada seluruh santri-santrinya agar berhati-hati dalam menerangkan ilmu hakikat dan makrifat, karena ini konsumsinya khusus untuk orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tertarik dengan Bapak Ketua DPRD, Bapak Hamenang. Beliau di sambutannya itu sedikitnya menceritakan tentang Mbah Raden Ngabei Ronggo Warsito. Maka dalam acara zikir, tahlil dan dharma alam di makbarah beliau ini, saya mohon izin kepada ibu bapak untuk sedikitnya menceritakan tentang perjalanan beliau. Semoga dengan sedikit pengetahuan ini menjadikan kita semakin terdorong, termotivasi untuk lebih baik dan terus lebih baik lagi. Kurang lebih 221 tahun yang lalu niku lahir seorang yang istimewa, seorang yang luar biasa. Beliau adalah Bagus Burhan. Bapaknya keturunan dari Kesultanan Pajang dan ibunya dari Kesultanan Demak. Keluarganya turun menurun orang istimewa semua, ibu bapak. Yang namanya doa leluhur, apalagi leluhurnya semuanya dekat dengan Allah, maka sudah dipastikan generasinya itu istimewa semua. Bagus Burhan, begitulah disapa beliau ketika kecil. Kemudian dalam masa pendidikannya beliau berangkat ke pesantren di Tegalsari, Ponorogo, di pesantren Gebang Tinatar, yang kebetulan pimpinan pesantren di Gebang Tinatar waktu itu adalah teman dekat kakeknya. Alhamdulillah beliau diasuh oleh Mbah Kiai Hasan Besari. Mbah Kiai Hasan Besari adalah
guru Thariqat Satoriyah yang tidak menutup kemungkinan zikirnya sama dengan zikir tadi. Lembut, tenang, masuk ke ruangan-ruangannya, ke ruangan-ruangan rohani, kemudian menyadarkan lapisan-lapisan rohani yang ada di ruangan itu. Maka kemudian terjadilah yang namanya taqarrub atau warid. Terbangnya rasa rohani makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Mbah Kiai Hasan Besari, leluhurnya itu belajar kepada anaknya Syekh Muhyi Pamijahan, Syekh Ibrahim. Maka dari kecil itulah kemudian Mas Bagus Burhan dididik ilmu agama dan ilmu thariqat. Tapi konon katanya, ini katanya Bapak. Tapi yang saya ceritakan ini mohon maaf. Begitu juga saya ini sedang berada duduk di samping makbaroh beliau. Jadi punten-punten, seageng-agengnya punten. Tapi apa yang saya ceritakan ini banyak para orang-orang soleh, orang-orang mumpuni yang diceritakan kalau masa mudanya sedikit bandel. Beliau diceritakan males, belajarnya males. Yang coro santri kabeh-kabeh ngaji, beliau turu-turuan wae jare bahasa Cirebon. Tidur-tiduran terus. Saatnya ngaji beliau keliling kampung di Tegal Sari, gitu. Pokoknya ngajinya jarang lah. Oke. Nah, karena Kiai Hasan Besarinya ini dititipkan dari sahabatnya, oke, beliau merasa bertanggung jawab. Sudah dikasih peringatan, lagi-lagi beliau begitu. Artinya suka keliling daerah Tegal Sari di Ponorogo sana. Singkat cerita, konon katanya dikasih perhatian. Kamu harus keluar dulu dari pondok ini. Introspeksi diri dong. Kakek kamu nitipin ke saya. Lah kalau kamu nanti keluar dari pondok ini nggak bisa apa-apa, yang disalahin siapa? Mungkin kalau jenengan jadi kiainya begitu nggih. Kemudian beliau memilih keluar untuk menenangkan diri, artinya untuk introspeksi dengan ajudan bapaknya kalau sekarang, Mbah Tanu. Nah, singkat cerita, entah dari mana datangnya, Mbah Tanu juga bingung. Beliau meminta izin untuk dijaga selama 40 hari. Apa Bu? Beliau melakukan sesuatu yang di batas kemampuan seorang pemuda saat itu. Karena permintaan dari anak majikannya, ya sudah dijaga oleh Mbah Tanu.
Apa yang dilakukan oleh Mas Bagus Burhan? Zikir. Zikir. Dan waktu itu beliau sudah dibeat dan ditalkin zikir thariqah Satoriyah. Makanya ketika beliau sukses dalam meraih ilmu, di beberapa karyanya itu ditemukan tentang martabat 7, sebuah ajaran yang sangat dipentingkan dalam pelaku thariqah Satoriyah. Beliau zikir 40 hari selesai, beliau pun kembali ke gurunya. Dan Masya Allah, sesuatu yang luar biasa jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Nah, kemudian yang Bagus Burhan atau Mas Bagus Burhan, alhamdulillah keluar dari Pondok Pesantren Tegal Sari. Sebelumnya sungkem kepada gurunya, mohon izin restu supaya bermanfaat. Alhamdulillah beliau pulang dan kurang puas. Yang namanya ngapunten nggih, memorinya tak terbatas. Jadi kurang puas terus. Kalau jenengan sudah setengah giga nggih, minta downloadnya yang 1 giga. Ya wis, ngebleng iki. Jadi beliau kurang puas untuk mencari ilmu. Di mana ada wilayah yang konon katanya ada naskah, katakanlah waktu itu. Beliau cari dan beliau pelajari. Kalau dalam catatan umum beliau sampai ke Bali ya. Dan ada juga yang ngomong beliau sempat ke Cirebon. Karena ini berkaitan juga dengan hubungan keluarga. Ibu beliau kan dari Demak, bapak beliau dari Pajang. Demak dan Pajang sampai Mataram, itu dengan Cirebon itu Masya Allah ibu bapak. Kalau tali itu kencang sekali. Kenapa? Karena diikat oleh tali perkawinan antara ratu dan raja, antara calon raja dan ratu, antara anak raja dan raja. Tidak dengan Cirebon saja, begitu juga dengan Banten. Ada Ratu Ayu Kirana, ada Ratu Nyawa. Dengan ikatan-ikatan ini, salah satunya tujuannya adalah untuk memudahkan Islamisasi khususnya di tanah Jawa. Dan mungkin ada maksud-maksud tujuan mulia lainnya. Jadi Cirebon dan Mbah Raden Ngabehi Ronggowarsito ini adalah satu keluarga. Makanya tadi saya ngomong sama Pak Hamenang, Pak, rasanya saya sudah kenal lebih lama sama beliau. Tadi saya ngomong begitu Bu sama beliau. Dan saya juga merasakan energi dari ibu-ibu bapak di sini nyaman sekali bagi saya. Itu artinya kita satu frekuensi. Dulu kita di alam arwah junudum mujannada berkumpul berkelompok, sekarang kita di sini berkumpul berkelompok kembali.
Dan semoga saja terkumpulnya kita di hari ini, kita diridhoi dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, beliau terus berkembang dan beliau menciptakan buku-buku, kitab-kitab, serat-serat, dan lebih dari 40 serat-serat yang dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Masya Allah. Kalau boleh saya ceritakan, beliau mengarang yang namanya Serat Hidayat Jati. Serat Hidayat Jati ini menceritakan tentang hakikat dan makrifat kejadian alam semesta. Kalau bukan oleh seorang yang jenius, kalau bukan oleh seorang yang berpikir semesta, maka Serat Hidayat Jati tidak mungkin tercipta. Betapa luar biasanya beliau. Dan bahkan sampai hari ini Hidayat Jati masih menjadi pegangan para ahli tasawuf di tanah Jawa khususnya. Cuman zaman dulu, Bu, zaman dulu itu punten nggih, untuk menjelaskan Islam di tahun-tahun beliau, ya harus dengan bahasa pribumi. Maka beliau pun dalam serat-seratnya pakai bahasa pribumi, tapi dimasukkan bahasa Arab. Beliau mondok, beliau pesantren. Hidayat Jati ini adalah kitab atau serat yang beliau kumpulkan dari pelajaran-pelajaran wali sangga. Songo iku jumlahe sanga, Pak. Laiki jumlahe 8. Arane wali sangga. Sebelum datangnya Sunan Gunung Jati, jumlahnya 8. Namanya wali sangga. Datang Mbah Sunan Gunung Jati, jadilah wali sanga. Ngapunten nggih. Oke. Nah, ada 8 pelajaran inti dan itu semuanya dari wali 8. Ajaran pertama ada tentang adanya zat. Adanya zat. Ajaran kedua tentang tempatnya zat. Ajaran ketiga tentang keadaan zat. Ajaran keempat tentang tersambungnya kepala manusia dengan Baitul Makmur. Ajaran keberapa tadi, Bu? Keempat. Oke, berarti nggak ngantuk Ibu ya. Ajaran kelima, tersambungnya dada manusia dengan Baitul Muharram. Ajaran 6, berarti ngantuk. Tersambungnya Baitul Muqaddas
ngapunten nggih, dengan kemaluan manusia. Kemudian ajaran keberapa? Wah, melak iki bergas nih. Oke. Iku tentang hijab. Oke. Dan ajaran yang terakhir berapa, Bu? 8 itu tentang sasahidan. Niko dibedar apa ora? Oke. Besok. Aduh, iki. Pripun Pak Hamenang? Nderek. Waduh. Sawah semangat iki. Ya. Kungtu kang zammakfian fa ahbabtu an urifa fa khalaqtul khalqa fa bi arifuni. Begitu, Bu. Dulu Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Nah, karena Allah ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Maka melalui diri Allah lah kemudian makhluk ini mengenal Allah. Itu pelajaran pertama dari Mbah Eyang Ronggo Warsito. Tapi karena diterjemahkan dalam bahasa Jawa dan diartikan ke dalam bahasa Jawa, bisa saja ada perbedaan, tapi intinya tetap sama. Lek coro Jawa ngeten bahasa Cirebon mawon nggih. Lho. Setuhune sing dingin iku duk ora ana apa-apa, awang uwung. Ora ana sawiji-wiji. Sing ana sing dingin iku ingsun, ora ana pangeran. Anging ingsun kang maha suci sampurna. Nggih. Kang angliputi dening sifat ingsun, kang anardani nggih dening asmanisun, kang amartandani dening apalingsun. Apal ora jenengan? Nah. Jadi di situ dijelaskan oleh beliau bahwa dulu itu tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya Allah sendirian. Nggih, hanya Allah sendirian. Nah, kemudian Allah menciptakan makhluk. Nah, nggih. Kemudian di ajaran kedua itu tempatnya zat. Beliau menceritakan, karena tadi ibu nggak ngerti bahasanya, ya sudah saya bahasa Indonesia kan saja, nggih. Nggih. Jadi kata beliau begini. Nah, untuk mewujudkan keinginannya, kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nah, sesudah menciptakan Nur Muhammad, kata beliau, menciptakan yang namanya Mi'ratul Khayal, ya, atau kaca wirai atau kaca wirani. Nah, kejadian-kejadian ini beliau namakan, kalau di dalam serat Hidayat Jati itu bahasanya Sajaratul Yakin. Oke, sama saja. Kalau di Cirebon Sajaratul Kaun, artinya pohon kehidupan, proses penciptaan semesta alam. Nah, kaca wirai ini itu sebenarnya adalah alam sir. Alam sir. Kalau di martabat 7 dalam pelajaran Thariqah Satoriyah itu namanya martabat wahidiyah. Wahidiyah. Disinilah
nanti kita diracik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diracik. Jadi waktu itu ketika Bapak Ibu diracik di alam wahidiyah, Bapak Ibu sudah ada dua unsur. Unsur zat sama unsur nur. Lah maksudnya gimana ini Kak? Ya, saya jelaskan Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan manusia itu dari alam kegelapan. Dari alam kegelapan. Khalaqahu min dulmati summa alqa alaihim min nurihi. Kita diciptakan dari alam kegelapan, kemudian kita dikasih cahaya dari cahayanya Allah. Nah, jadi ada zat tua dan ada nurullah. Alam kegelapan itu alam apa sih Kang? Nah ini bahasa yang susah Bu. Sangat susah sekali menerjemahkan bahasa kelangitan kepada bumi, susah. Makanya diterangkan di situ adalah alam kegelapan. Maksudnya tidak ada siapa-siapa waktu itu. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Belum ada siapa-siapa. Karena ingin menciptakan makhluk, ya kemudian Allah menciptakan. Dari siapa makhluk ini? Bahan penciptaannya dari zatnya Allah. Nah, kemudian jadilah zat-zat kita. Nah, kemudian kita dikasih nur. Dari nurnya Allah. Ada zat tua, ada zat tua dan nurullah. Kita pun ada zat pribadi dan nur yang diberikan Allah. Jangan bingung Bu. Ini pelajaran apa? Zat ya. Jangan bingung. Nggak apa-apa Bu. Oke. Memang beliau Mbah Ronggo Warsito itu nitip pesan. Banyak di mukodimah beliau itu nitip pesan. Berhati-hatilah mengajarkan ilmu tasawuf. Jangan kau ajarkan sepenuhnya kepada orang yang belum saatnya. Sama dengan mukodimah dari Imam Ghazali. Sama. Imam Ghazali memerintahkan kepada seluruh santri-santrinya agar berhati-hati dalam menerangkan ilmu hakikat dan makrifat. Karena ini konsumsinya khusus untuk orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah. Oke, makanya ada istilah di Timur Tengah, walillahi makharumun fala tahtaquha. Jangan kau ajarkan tentang rahasia Allah sepenuhnya kepada orang yang belum saatnya. Kasihan. Nanti bingung. Nah, kemudian singkat saja barulah dari alam ketiga itu, bahan ketiga itu kemudian diciptakan ruh atau arwah. Diciptakan nafsu, diciptakan akal, dan kita sekarang alhamdulillah di sini. Oke, duduk di bangsal Mbah Ronggo Warsito. Oke. Begitu singkatnya Bu ya Pak. Nah, kemudian kita sekarang di sini kita dititipi Bu, dititipi 5 proses. Nanti ada rasa, ada apa? Rasa,
ada ruh idofi, ada nafsu kamila, ada budi pekerti, dan ada ingsan kamil. Ingsan kamil itu mana nih? Raga kita semua dititipi 5 perkara. Nah, sudah begitu beliau kembali memberi informasi kepada kita agar kita itu merasa tersambung dengan Baitul Makmur. Di mana? Di kepala. Maka beliau menjelaskan dengan detailnya apa saja yang ada di dalam kepala manusia. Di dalam kepala ada otak, di dalam otak ada angan-angan, di dalam angan-angan ada budi pekerti, terus sampai tembus dan terhubung dengan Baitul Makmur. Beliau menjelaskan kembali di dalam dada manusia ini terhubung, tersambung dengan Baitul Muharram. Tempat terlarang adanya sesuatu selain Allah. Di mana hubungannya? Di dada. Nah, di dalam dada itu ada jantung. Di dalam jantung itu ada ruh. Tuh, berarti ruh kita di dalam apa? Jantung. Di dalam ruh itu ada rasa. Awas, bukan rasa, rasa. Di dalam sir atau rasa itu ada nur. Di dalam nur itu ada zat. Nah, tadi yang diterangkan di awal. Kemudian beliau menjelaskan kembali, ngapunten nggih, ngapunten, di kemaluan kita masing-masing itu terhubung dengan Baitul Muqaddas. Makanya dibilang kesucian. Nggih. Nanti kalau di laki-laki ada yang namanya mani, ada yang namanya madi, wadi. Di dalam wadi ada maningkem, terus nyambung sampai kepada Baitul Muqaddas. Nah, habis itu beliau menjelaskan kembali tentang hijab, bahwa kita ini ada hijab nggih? Ada hijab. Nah, kemudian beliau menerangkan terakhir itu di Sasahidan tentang hakikat sahadat. Nah, niko, betapa berharganya serat Hidayat Jati ini, luar biasa Bapak Ibu. Sudah baca Bu? Belum? Dereng ya. Karya beliau Bu, karya beliau. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Nah, makanya ngapunten nggih, saya tertarik sedikitnya membahas tentang hijab. Kita semua punya hijab. Ngapunten. Mbah Ronggo Warsito sama saja manusia. Kita juga manusia. Setiap manusia sudah dipastikan harus mengalami sebuah proses, Bu. Nggih. Sebuah proses. Baik, ngapunten nggih. Sebelum bicara proses, izinkan saya bicara siapa kita. Sebelum kita turun. Dulu kita ada di awal, Bu, kita hidup itu namanya zat pribadi. Zat yang dicipta oleh zatnya Allah. Nah, kemudian kita menjadi makhluk. Makhluk apa? Makhluk yang diberi cahayanya Allah. Maka saat itulah pertama kita dinamakan sebagai makhluk cahaya. Makhluk cahaya. Jadi kita itu dulu bercahaya, Bu. Oke. Tadi summa alqa alaihim min nurihi. Begitu. Nah, sesudah kita menjadi makhluk cahaya,
Kemudian kita diturunkan terus berproses. Nggih, menjadi ruh, menjadi jisim naim, menjadi jisim latib. Ketika menjadi ruh, menjadi jisim naim, jisim latib, kita dinamakan makhluk halus. Oh, makhluk apa aja? Halus gitu. Jadi dari makhluk cahaya ke makhluk halus, itu beda, Bu. Berarti alhamdulillah semua merasa menjadi makhluk halus ya. Iya. Kita dulu jadi makhluk halus. Lah sekarang kita masuk di alam kandungan ibu, sekarang kita jadi apa? Makhluk kasar atau jisim kasif. Jadi 3 fase: makhluk cahaya, makhluk halus, makhluk kasar. Oke. Dan sekarang kita hidup di sini menjadi makhluk kasar. Nah, ketika jenengan tidur mimpi keluar dari kamar ibu, itu jadi apa itu? Oke, jadi apa? Makhluk halus. Buktinya jenengan pas ngimpi dahar enak-enak tapi ora wareg. Ya toh? Sampai ngimpi nemu emas gunung nggih, tangi-tangi ya tetep gubuk reot. Artinya ada perjalanan spiritual, tapi kita jarang sekali ketika tidur kita berubah menjadi makhluk cahaya. Jarang, Bapak Ibu. Kenapa jarang? Mungkin kitanya masih terhijab. Nah, maka izinkan dengan waktu yang tersisa ini saya membahas tentang hijab itu. Oke. Ini wadah, Pak. Apa? Wadah. Wadah apa? Wadah cahaya. Maka saya katakan sebagai tandiful makanin nur. Tempatnya cahaya. Tempatnya cahaya. Nah, cuma karena sudah terhijab jadi cahaya atau pencerahan itu jarang kita lihat dan rasakan. Kenapa? Ya namanya hidup di alam materi, di alam dunia. Kadang kita makin hari nggak sadar makin menghijab. Nah, maka ngapunten, kita ini belajar dari sekarang bagaimana menghilangkan hijab. Nah, tadi termasuknya pelepasan apa? Burung. Mungkin Bapak Ibu dulu sering punya salah sama apa? Burung. Dan bukan burung saja, mungkin sama semut mungkin nih. Tiap hari ya. Macam-macam hayawaniyah, hewan. Mungkin dulu kita pernah salah sama mereka-mereka. Dan pada malam hari ini sebagai perwakilan dari burung apa tadi? Wah, burung pakutut nggih. Mahal harganya. Murah. Durung ngerti banjar petung nih. Itu mewakilkan untuk apa? Meminta maaf kepada seluruh apa? Hewan. Dan mungkin tadi penanaman pohon. Itu simbolis. Meniatkan untuk mewakilkan kepada seluruh pohon dan tanaman. Mungkin kita dulu pernah bakar hutan. Pernah babat-babat apa? Dan sebagainya itu mungkin tak terhitung. Leres mboten? Nggih mboten? Dan alhamdulillah hari ini kita bersama-sama nggih untuk melaksanakan itu sekaligus mewakilkan kepada pohon tadi yang ditanam bahwa kita semua meminta maaf. Nggih, dan tadi alhamdulillah nggih sosial nggih. Mungkin kita banyak salahnya dengan tetangga gitu. Dengan yang lainnya nggih. Dan tadi alhamdulillah dengan cara begitu semoga
kita semuanya dilepaskan hijabnya. Dan ada lagi Bu, ini penting, melepaskan hijab dengan zikir, dengan zikir. Kalau zikir mah di mana saja bisa. Kalau menanam pohon sampai nggak bisa tiap jam selama 1 tahun, siang malam nggak bisa nggih. Tapi kalau zikir di mana saja bisa. Sampai ngelepasin burung setahun 1 jam sekali mungkin enggak kuat jenengan. Tapi dengan zikir insya Allah kita bisa Bu. Maka zikir ini monggo dipelajari ilmunya. Karena zikir itu bukan sekedar diucapkan dengan lisan Bu, tapi ada ilmunya. Harus belajar ilmu zikir. Zikir adalah melepaskan hijab. Maka ketika jenengan punten, ketika jenengan dari kecil sampai sekarang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak terasa Pak, nikmatnya nggak terasa. Dari kecil sampai sekarang Bu, nggak terasa. Ngapunten J, apakah niki zikirnya ilmunya kurang Kang? Enggak begitu Bu. Apakah karena saya zikirnya salah Kang dalam penyebutannya? Enggak begitu. Lalu kenapa Kang? Permasalahannya zikir yang kita proses itu, ngapunten nggih, kepentingannya itu baru untuk membersihkan wadahnya cahaya. Baru membersihkan. Sementara kita itu membersihkan lagi, mengotori lagi. Membersihkan lagi, mengotori lagi. Jadi akhirnya kita ya terus begitu, gali lubang tutup lubang Istilahnya begitu Pak ya, punten nggih. Maka kita itu perlu Bu Pak, perlu waktu, ngapunten nggih. Perlu waktu serius dalam beberapa hari. Ayo hidupkan rohani untuk berzikir dalam waktu yang khusus. Kayak siapa? Mas Bagus Burhan. Monggo. Di mana Kang? Di rumah nggak apa-apa. Di musola nggak apa-apa. Di masjid nggak apa-apa. Di sini pun nggak apa-apa Ibu Bapak. Di mana saja silakan. Nah, nanti kalau sudah wadah cahaya ini bersih, tingkatan kedua adalah mali'atun nur. Pemadatan cahaya. Pengisian cahaya. 1 kali zikiran la ilaha illallah, ada 2 kejadian. Kalau enggak cahaya di dalam diri kita memancar, ada cahaya dari luar diri kita masuk. Itu pemadatan Ibu Bapak. Makin padat, makin enak, makin terisi, makin nikmat dengan zikir itu. Bahkan ahli-ahli thariqah itu dengan 1 zikiran, Masya Allah, beliau bisa difanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terhalang Bu Pak. Maha suci Allah dengan nama-namanya yang bagus-bagus, nama-namanya yang istimewa. Mungkin ngapunten di antara kita ini, mungkin ngapunten nggih, ada yang masih tadi gali lubang tutup lubang. Sabar Bu Pak nggih. Ayo, kalau bahasa Cirebonnya geber. Ayo, bahasa kene apa geber? Podo digaspol ngono nggih. Gaspol. Ya wes.
Coba Bu, digaspol seminggu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus digaspol nggih. Nah, niko. Nanti kalau sudah benar-benar bersih Bu, insya Allah berarti minggu depannya itu nikmat. La ilaha illallah, nikmat, tenang, adem, ayem, mboten panasan. Nggih. Sing mawe mlekintang-mlekinting bahasa Cirebon awas nggih. Kula wis ngomong campur nggih. Mlekintang, mlekinting lah pokoknya. Nggih, jadine idep, tenang, ayem, sopan, santun dan berubah dan terus berubah. Nggih. Lah niki nikmatnya luar biasa kalau sudah bersih wadahnya. Mali atun nur. Kalau sudah bersih, Bu, kalau sudah padat dan terisi penuh pencahayaan di dalam diri kita, baru pas seketika Bu, rihlatun nur. Apa itu? Perjalanan cahaya. Nah, makanya sekelas beliau itu, saya yakin bukan orang sembarangan. Bu. Saya yakin beliau telah diperjalankan oleh Allah. Sehingga beliau mampu menuliskan untuk menerjemahkan bahasa kelangitan kepada kebumian. Itu saya yakin. Dan banyak orang-orang yang menyebut beliau adalah walinya Allah. Nama beliau harum Ibu Bapak. Di mana-mana harum. Nggih, ngapunten. Kenapa Kang? Ya begitulah yang namanya walinya Allah. Oke. Jadi beliau itu rahainullahu ta'ala fi ardihi. Wewangian Allah di bumi. Ya summuhus sidikun. Dan bisa dicium oleh orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sabar dulu Bapak Ibu, bersihkan dulu. Cuman perlu gas pol kayak sapa? Mbah Ronggo Warsito. Coba Bu, ayo dicoba Bu. Dicoba. Apalagi ibu bapak belajar ilmu zikirnya. Waduh, lebih luar biasa lagi, lebih cepet nggih. Karena zikir itu enggak asal diucap Bu. Ada zikir lisan. Ya memang di lisan. Ada zikir kolbu. Nanti ya kolbu yang zikir. Ada zikir ruhnya jenengan yang zikir. Ngapunten. Ruhnya zikir boten sampean? Ya. Ibu bapak kalau tidur, kalau pakai zikir hati, Allah, misalnya nggih, Allah. Kalau sudah nyenyak, mati Bu hatinya. Nggih, apalagi jenengan ngorok ya. Wah, wis pokoke lali tenan niku wis. Iya, apa meli damel pulo niku ya wis. Lali tenan niku wis. Nah, tapi kalau ibu pakai zikir ruh, ibunya tidur, ruhnya hidup zikir Bu. Allah. Nah, begitu Bu, ada ilmunya. Jimboten monggo silaturahmi ning ahli zikir. Ngaten nggih. Alhamdulillah ada ilmunya. Nah, digaspol bersih jenengan menikmati hidup dengan zikir. Waduh, Bu. Banyak keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala di Quran. Banyak juga dari Rasulullah tentang apa? Kenikmatan zikir, Masya Allah. Apalagi diperjalankan oleh Allah untuk taqarrub. Nah, ngapunten. Kalau sudah padat pasti diperjalankan. Ibu, kalau sembahyang tahajud jam berapa? Alot tenan jawab iki. 2:30. Ya udah Bu. Nah,
Kudu sholat tahajud deh. Gitu. Ibu zikir ya. Zikir. Enak toh, Bu? Enak. Ya wis. Akan lebih nikmat lagi kalau ibu sudah diperkenankan oleh Allah taqarrub. Mendekat kepada Allah. Siapa yang mendekat? Batinnya ibu. Rohaninya ibu. Ada yang keluar dari badan ini, Bu. Nah, begitu. Ada yang keluar terus menjelajah alam-alam ilahiyah sampai kepada dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya negeri kurbah. Lah makanya di dalam thariqah Satoriyah, nggih, thariqatnya Majelis Tanbihul Qafilin dan thariqatnya juga Mbah Ronggo Warsito itu diajarkan tentang martabat 7. Enggak apa-apa, ibu-ibu juga belajar martabat 7. Lah kalau belajar martabat 7, ketika rohani kita itu diterbangkan, apal, Bu. Oh ini alam ini, oh ini alam ini, oh ini alam arwah. Gitu? Terus apal. Padahal jenengan dari SMP ketika balik sampai sekarang sering loh ngimpi-ngimpi di alam sana. Bener enggak? Bener enggak? Bener kan? Tapi jenengan enggak paham alam apa itu. Bener enggak? Tapi kalau ketika jenengan belajar martabat 7, oh iya, waktu itu berarti saya di alam itu. Oh iya, di alam itu, di alam itu. Nah, kok alam sih Kang yang dibicarakan? Bu, Rasulullah Isra Mi'raj kemana, Bu? Menaiki alam. Bener nggak? Ya kita bicara alam-alam dulu. Begitu loh, nggih. Nah, pun nikmatnya luar biasa sholat tahajud ibu itu. 1 kali zikiran, masya Allah, Bu. Masya Allah, nikmat ya. Tapi kalau belum bersih, biasanya pas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lek sengkirik pasar Klewer. Wih, tumbas batik nih. Iya. Sing kanan mbuh pasar opo iku? Iya. Nggih. Ya. Iki tandane durung apa? Bersih. Belum pemadatan. Susah untuk khusyuk, wajar. Tapi jangan putus asa, teruskan. Karena apa? Karena energi zikirnya itu baru untuk membersihkan, belum untuk mengisi. Sabar mawon nggih. Ngaten. Ya. Itu tertarik di masalah hijab. Dan kembali lagi Mbah Eyang Ronggo Warsito itu banyak sekali menciptakan serat-serat atau kitab-kitab. Nggih. Ngapunten, termasuk ada yang namanya kitab Maklumat Jati. Maklumat Jati. Oke. Disinilah total beliau menceritakan tentang 7 alam yang tadi saya ceritakan. Oke. Dan terakhir beliau ketika mau meninggal dunia, beliau menciptakan serat yang namanya Sabdo Jati. Bahkan di situ dituliskan tentang kapan kematian beliau. Luar biasa. Makanya banyak orang Jawa, orang-orang dulu itu nggih, kayak seperti tahu tentang hari kematiannya. Kita sudah nggak asing dengar begitu nggih. Kenapa? Karena ada ilmunya, Bu, ada pelajarannya. Nah, maka beliau juga dalam Qasid dan Jatinya itu menerangkan tentang tanda-tanda kematian. Dari sebelum 3 tahun sebelum meninggal sampai kepada saat ketika mau meninggal. Makanya di dalam thariqah Satoriyah itu dipelajari bagi pelakunya untuk zikir napas. Zikir napas. Napasnya yang zikir, bukan mulutnya, bukan hatinya, bukan ruhnya, tapi
napasnya, menafi isbatkan. Jadi napasnya itu menuhankan. Tidak ada Tuhan yang napas sembah ini kecuali Allah. Ada tata caranya. 7 kali proses zikir napas. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya zikrul maut. Waduh. Apa meniki Kang? Zaman dulu begitu, Bu. Zikrul maut. Zikir kematian. Itu diajarkan, Bu. Bagaimana proses ketika ruh itu lepas dari tubuh manusia. Ada yang dilepas nanti. Dipusar. Namanya arosan. Itu dilepas. Makanya orang mau meninggal, naik pusare rodo apa? Mlebu ya. Penandu mek wudile wong mati urung, Bu. Nah, niku rada ketarik. Bar niku ning jantung niku, Bu. Ana jenenge arif. Arif niku sing ngunci ruh supaya dosa aja medal saka jantung. Jadi ketika nggih sahabat tercinta kita malaikat Izrail jenengan akrab belum? Sahabat tercinta itu, Bu. Akrab belum? Nah, harus akrab, Bu. Kalau bisa CS. Oh, jenenge CS pripun? Oh ya konco tenang-tenang wae ngono ki. Iya. Ya. Jadi niki sing dicopot jenenge arih. Arih iku angin gaib. Angin gaib sing ngunci roh, nggih. Makanya nimbulaken napas nipis nupus nika. Nggih, rek ono tidak ada gaibnya itu kita enggak bernapas, Bu. Nah, mangkane jenengan harus zikir napas. Ngoten. Ben nanti ketika napas terakhir jenengan bisa melepas napas. Bisa melepas napas dan kembali kepada yang punya napas. Nah, kalau ininya sudah dibuka arihnya, napasnya keluar dek dari jantung ke tenggorokan terus sampai lepas. Lah ini ada tata caranya, Bu. Jenengan kalau doa minta apa? Panjang umur. Tiap dina ngoten. Iya. Pasti menusa iku pengen ngoten, panjang umur, panjang umur. Saiki diganti pripun? Ojo njaluk panjang umur. Setuju ora? Ayo setuju ora? Apa? Jenengan njaluke apa? Njaluke mati sampurna. Nggih. Njaluk panjang umur mawon, ora dijaluk mati sampurnae. Nggih ta? Njaluk apa? Mati sampurna. Pripun carane belajar zikir pas belajar zikir maut. Dan terakhir kemarin ketika Buya Arazi ke tempat saya ngobrol-ngobrol sama saya, beliau bilang namanya napas jat. Kemudian saya bilang sama beliau kalau di sini namanya napas semesta. Sama saja, Bu. Ya, sama saja. Ada napas zat tadi ya atau napas semesta. Lah itu nanti zikir yang terakhir. Jadi melepas napas yang terakhir, lepas dan kembali kepada sang pemilik napas. Ngoten nggih. Niko belajar, Bu ya. Nah, saya di Cirebon sudah membukukan itu. Jadi sudah saya bikin buku, Bu. Mungkin di sini santri-santri udah ada ya yang punya ya. Namanya Martabat Santri
mutawasid. Kalau santri pertengahan namanya. Itu ada Bu, zikir napas sama zikrul maut ya. Itu ada. Oke. Dan beliau Mbah Ronggo Warsito ini banyak sekali karangan-karangannya yang manfaatnya luar biasa untuk kita semua. Oke. Dan di Kasidan Jati itu juga beliau menerangkan tentang tanda-tanda kematian yang patut kita pelajari agar kita nanti itu ketika sudah saatnya diambil oleh Allah, kitanya sudah siap. Lah itu jenenge mati sempurna.